Halo para pecinta gulat profesional seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita mereview WWE Elimination Chamber 2023. Satu event selangkah lebih dekat menuju event terbesar gulat profesional sedunia. Tahun ini adalah WrestleMania Goes Hollywood yang akan tayang di awal April ya. Jadi menuju WrestleMania ada 6 minggu lagi untuk menjalin storyline cerita untuk masing-masing match yang sudah direncanakan. Beberapa sudah resmi karena match yang ada di Elimination Chamber ini. Mari kita bahas satu persatu cuma di Gulat Review. Sebelumnya disclaimer dulu ya guys ya, kalau saya tidak akan membahas detail nge-recap apa saja yang terjadi di Elimination Chamber, karena saya yakin semua yang nonton video ini sudah nonton apa saja yang terjadi di Elimination Chamber, sudah nonton lewat live, replay, YouTube, dan download dan lain sebagainya. Link haram nggak ada masalah ya, terserah ya. Pastinya saya nggak perlu lagi untuk merecap apa yang terjadi, tapi saya mungkin akan sedikit membahas beberapa highlightnya saja, dan juga komentar saja, review saya terkait apa yang terjadi di Elimination Chamber. Match pertama langsung kita disajikan, Elimination Chamber-nya turun. Match pertama untuk Women's Contender Bianca Belair for the Raw Women's Championship di WrestleMania. Semua orang, banyak orang, mayoritas fans sudah mengakui kekuatan Asuka, yang mana akan jadi potensi yang sangat besar untuk menantang Bianca di WrestleMania. Walaupun saya juga memprediksi ya, bukan Asuka, karena saya pengen ada sesuatu yang baru, yaitu Raquel bisa naik lagi, karena saya secara pribadi yang saya inginkan seperti itu. Tapi memang potensi itu tidak bisa kita bendung ya, karena memang Asuka sangat kuat karakternya pas return dengan karakter barunya ini, yang membuat orang menjadi semakin yakin Asuka layak untuk mendethrone Bianca. Yang mungkin teman-teman setuju juga banyak kalau Bianca sudah mulai membosankan, sudah sejak beberapa bulan lalu ya membosankan ya menjadi champion, dan kayak belum ada yang bisa untuk menandingi levelnya untuk bisa championship, untuk bisa jadi champion di Raw divisi wanita. Dan di match ini pun Asuka dikasih terakhir ya, mungkin biar kasih momen kuat juga menurut saya. Raquel di sini sangat diperlihatkan bagaimana dia seorang powerhouse. Untuk mengeliminasi Raquel, orang harus kerjasama. Si Carmella sama Asuka berkali-kali menendang Raquel, akhirnya mengunci berdua baru Raquel bisa keluar. Ini memang tujuan dari WWE untuk memperlihatkan bagaimana powerhouse-nya Raquel yang tidak bisa dikalahkan dengan satu orang saja, harus dikeroyok, dan itulah yang terjadi. Raquel bisa tersingkir dengan mudah karena dikeroyok. Penampilan Nikki Cross juga cukup impresif menurut saya di sini ya, dengan karakternya yang freak, dengan dia yang ingin cepat-cepat keluar, cepat menghajar siapapun yang dia lihat di sini. Terus Natalya juga di sini memperlihatkan pesona dia sebagai Canada's own, orang Kanada dengan sharpshooternya, tapi nggak cukup kuat ya, seperti kita tahu juga. Nikki Cross yang tereliminasi terutama di awal, terus dilanjutkan dengan beberapa pegulat lainnya sampai di akhir kita disaksikan bagaimana tersisa Carmella dan juga Asuka. Kita lihat Asuka Carmella tersisa terakhir, sudah tahu tuh pasti Asuka menang gitu, karena memang sesuai prediksi, sesuai potensi, dan juga pendapat banyak orang kalau Asuka memang layak untuk menantang Bianca. Dan that's it, Asuka bisa memenangkannya dengan submission Asuka Lock kalau nggak salah ya. Ya udah, Carmella kalah, Asuka resmi menjadi penantangnya Bianca untuk WrestleMania Goes Hollywood tahun 2023. Memasangkan ini aja, mungkin kalau kita lihat, kalau kita flashback ya, kalau misalnya Asuka itu nggak ganti karakter dan dipasangkan lagi lawan Bianca, mungkin orang nggak akan merasa, oh bosan, kasih kesempatan yang lain dong biar lebih fresh begitu. Tapi karena Asuka punya karakter baru yang jelas lebih fresh, dipasangkan lagi dengan Bianca untuk one on one di WrestleMania, it deserves a spotlight. Asuka punya potensi yang cukup kuat untuk menjadi penantang Bianca, dan jelas sudah resmi. Dan rumor yang berkembang guys, by the way, rumor yang berkembang untuk WrestleMania ini, match ini, katanya Asuka tuh harusnya di-feudkan dengan Alexa Bliss. Kayak saya sudah ngomong juga di prediksi saya, Asuka akan feud dengan Alexa Bliss. Alexa Bliss lagi off dulu nih, istirahat setelah kalah dari Bianca di Royal Rumble.
ada potensi Alexa masuk ke feud ini. Bisa jadi triple threat. Ada potensi ya kalau saya bilang ya. Karena Alexa Bliss kemungkinan akan balik menjelang WrestleMania dan nimbrung mungkin di feudnya Bianca dan Asuka ini. Tapi mungkin Adam Pearce harus membuat sebuah skenario match dulu biar Alexa Bliss earn the spot. Atau mungkin Alexa Bliss ganggu psikisnya Asuka dan juga Bianca buat dia jadi si Asuka sama Bianca ini ikhlas memasukkan dia dalam battle-nya untuk Raw Women's Championship ini, triple threat begitu. Kita nantikan saja untuk cerita selanjutnya mengarah ke WrestleMania untuk Raw Women's Championship. Lanjut lagi ke match berikutnya, match yang lumayan oke di awal tapi berakhir dengan sangat menyebalkan. Intinya, brawling yang memang kita harapkan untuk pertandingan ini, finisher di awal dilakukan untuk pertandingan ini sudah sesuai ekspektasi menurut saya. Saya juga nggak expect pertandingan ini akan berakhir lama, karena kita tahu bagaimana pertandingan mereka ini juga kalau dibuat lama pun mungkin akan boring begitu ya. Tapi dengan mereka memaksimalkan di awal ini dengan langsung memberikan banyak finisher dan gerakan-gerakan besar, itu menjadikan pertandingan ini menjadi lebih tinggi level excitementnya kalau saya lihat. Tetapi ending yang malas menurut saya ya, WWE malas untuk membuat endingnya menjadi lebih kreatif gitu. Endingnya lebih membekas. WWE kayaknya malas gitu menurut saya ya guys ya, untuk membuat ini. Dia kasih momen Lesnar diskualifikasi right in front of the referee, di depan wasit dia kasih low blow. Wasit lihat diskualifikasi lah. Ini matchnya tanpa stipulasi, normal aja. Tapi Brock Lesnar kasih low blow lewat betisnya ketika hardlocknya Bobby Lashley. Ini menurut saya konyol dan mengesalkan, menyebalkan jelas. Karena harapan saya dua, kalaupun nggak ada hard business ya oke lah, tapi harus clean lah menangnya, gitu loh. Kan ini pertandingan pamungkas. Setelah ini Lesnar sama Lashley nggak berhadapan lagi kemungkinan besar dalam waktu dekat, karena sudah ditantang Bray Wyatt siapa yang menang. Tetapi seperti yang saya bilang di Watch Along, WWE kayak nggak rela membuat Brock Lesnar ini lemah, terlihat lemah dengan kalah dari Bobby Lashley. Ada potensi loh, ini lagi-lagi pendapat saya, ada potensi untuk masukin hard business untuk ngalahin atau ganggu Lesnar, membuat Lesnar kalau kalah pun nggak apa-apa gitu. Ada potensi itu, tapi WWE nggak mau. Dia kayak ngehold dulu untuk hard business ini biar nggak ada urusannya di Elimination Chamber. Mungkin menuju WrestleMania ada dimasukin. Saya sampai sekarang masih bingung gitu dan bertanya-tanya kenapa nggak yang keluarin aja hard business dulu di sini. Kan masuk akal Lesnar kalah kalau ada gangguan begitu. Tapi malah Lesnar yang dibuat lebih kuat lagi di sini. Lashley yang dibuat lebih lemah. Walaupun dia menang disqualification. Buat apa gitu? Dan ekspektasi kita Bray Wyatt datang itu memang tidak terjadi karena menangnya seperti ini. Kalau menangnya mungkin saya menang begitu, mungkin Bray akan keluar. Kalau skenario seperti itu ya gitu. Saya cukup kesal dengan endingnya dan kayak malas gitu loh. Kayak mau ngasih ending tuh yang begitu aja begitu. Udahlah diskualifikasi aja. Salahin Vince jelas, karena zaman Vince McMahon ya guys, kayak nggak mau asal nyalahin ya, karena kita tahu di zaman Vince McMahon seneng banget ngasih match dengan ending diskualifikasi, itu seneng banget gitu untuk menyelamatkan dua pegulatnya tanpa mementingkan story dan juga nilai dari matchnya. Salahin Vince McMahon untuk match ini. Setelah match pun Lesnar marah gitu. Lesnar setelah dia low blow, wasit kasih diskualifikasi, menang Lesnar marah dengan wasit. Nggak masuk akal gitu loh. Dia yang diskualifikasi, dia yang marah, dia yang ngamuk, kalah gitu. Ya lu low blow di depan wasit. Kita lanjut lagi ke match berikutnya, adalah match yang jadi treatment untuk warga Kanada.
Dia adalah the Canada's own Edge, Beth Phoenix melawan Finn Balor, Rhea Ripley. Prediksi saya dimenangin oleh Finn Balor dan Rhea Ripley, karena memang untuk menguatkan Rhea Ripley gitu lah ya. Tapi WWE kayaknya nggak peduli dengan hal itu, karena mereka mungkin WWE lebih peduli untuk memenangkan Edge di sini dan Beth Phoenix untuk treatment ke warga Kanada, karena jelas Sami Zayn akan kalah. Menurut saya begitu. Karena yang menurut saya menarik dari apa yang terjadi di match ini adalah bagaimana tingkahnya Dominic. Bagaimana penonton benci banget lihat Dominic kayak gini. Apa yang dilakukan Dominic dibu sama penonton. Jadi kayak perkembangan karakter Dominic selama 1 atau 2 bulan ini itu berhasil loh guys. WWE itu berhasil membuat Dominic menjadi relevan. WWE itu berhasil membuat Dominic menjadi karakter heel yang dibu dengan ikhlas oleh penonton. Bukan karena dia yang jelek performanya, tapi orang benci dengan karakternya ini. Bagaimana WWE meramunya menjadi karakter seperti ini? Menurut saya apa yang dilakukan WWE untuk Dominic, it's a success, berhasil dan sukses. Di tengah-tengah match, saya juga bahas di Watch Along, kayak botch wasitnya menghitung pada saat Finn Balor mengunci Edge. Terus Beth Phoenix itu agak telat. Jadi dihitung wasit 1, 2 begini, padahal belum diganggu ataupun dilepas oleh Beth Phoenix. Saya sempat berpikir Beth Phoenix yang salah karena lupa. Jadi wasitnya botch gitu, karena belum harusnya menang. Tapi kok nggak diganggu gitu loh hitungannya. Mungkin di Raw besok saya curiga kalau dia nggak tahu ya, Finn Balor dan Judgment Day merasa dikhianati ataupun dicurangi oleh wasit, dan jadinya Montreal Screwjob all over again. Mungkin jadi diangkat dalam cerita, karena kita tahu di WrestleMania Finn sama Edge akan bertanding lagi, dan katanya untuk Hell in a Cell. Biar Dominic, si anak durhaka itu, si benalu untuk grup Judgment Day itu nggak akan ganggu lagi. Mungkin seperti itu guys ya, mungkin seperti itu. Kita saksikan saja di Monday Night Raw. Match selanjutnya kita disajikan match main event kedua malam ini, Elimination for United States Championship yang dimiliki oleh Austin Theory. Yang dalam match ini ya dimenangkan oleh Austin Theory lagi, retain championship-nya. Yang kita bersama harus apresiasi adalah bagaimana aksinya Montez Ford. Dia padahal seorang tag team, tapi dia hari ini di Elimination Chamber ini dia keluar dengan style sebagai pegulat single. No Angelo Dawkins, it's Montez Ford all alone. Dia sendirian dengan kostum seorang single fighter. Penampilan impresif yang diberikan Montez Ford di sini, katanya itu di backstage dipuji banyak pegulat lain dan juga Triple H guys. Teman-teman lihat beberapa highlight itu Montez Ford di situ. Dan satu nama lagi yang emang diharapkan menjadi highlight adalah Johnny Gargano. Wah, lihat itu Hurricane Rana dari atas spot guys. Yang dilakukan oleh Johnny Gargano itu gila. Bronson Reed pun penampilannya gak mengecewakan guys. Elimination Chamber ini Elimination Chamber yang keren. Mungkin dari beberapa tahun sebelumnya, ini Elimination Chamber yang sangat keren, sangat menghibur. Feel-nya itu lo dapat guys. Dan semuanya tuh punya bagiannya sendiri. Mungkin yang agak kelihatan kurang di sini kalau saya lihat, kalau nggak Damian Priest ya Austin Theory. Yang menurut saya agak kurang begitu ya. Dan klimaksnya adalah di mana match tersisa Seth Rollins dan juga Austin Theory. Karena memang sejak awal seperti yang saya bilang di prediksi, ini all about Seth Rollins dan Austin Theory. Seolah-olah yang 4 tereliminasi ini memang dari awal cuma pelengkap, tidak ada pentingnya, cuma ngisi doang. Semenjak Elimination Chamber diumumkan akan dilakukan setelah Royal Rumble itu, fokusnya feud adalah cuma Theory sama Rollins. Jadi nggak heran mereka tersisa berdua di endingnya. Kemudian
Ketika Montesport sudah tereliminasi, Montesport agak sedikit kelihatan cedera begitu storyline-nya. Dia keluarnya agak lama, jadi pintunya terbuka lebar guys. Di momen-momen krusial pada saat Rollins akan menang dengan curb stomp-nya, kita tahu keluar Logan Paul langsung buckshot lariat ke Seth Rollins yang sangat perfect menurut saya. Rollins kena buckshot lariat clothesline tersebut dan juga Logan gak langsung pergi, dia curb stomp Rollins. Ini membuat teori bisa berdiri. A Countdown Theory retain the championship. Oh, what a match. Ending mungkin gak yang oke banget. Kedatangan Logan Paul memang sudah diharapkan. Tapi the whole match guys, ditonton ulang pun pasti akan seru guys. Tonton ulang, saya rekomendasikan tonton ulang ya. Berikutnya adalah match pamungkas kita yang sudah ditunggu-tunggu penampilannya adalah harapan baru untuk new champion. Endingnya mungkin orang mengharapkan sesuatu yang mengejutkan. Orang mengharapkan Sami Zayn do the unthinkable, sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan. Tapi itu juga narasi yang sama ketika Drew McIntyre di Clash at the Castle. I don't believe all that bullshit anymore. Gak percaya lagi kita guys dengan bullshit-bullshitnya WWE. Hometown hero akan bisa di-throne Roman Reigns. Mungkin. Tetapi guys, matchnya memberikan harapan setitik itu ya. Setiap WWE itu pintar ya. Kita kudos ya untuk WWE dan juga Sami sama Roman di sini. Chemistry mereka, deliver the story, near fall after near fall. Wah, itu adrenalin in my soul banget guys. Saya lihat teman-teman bisa lihat di Watch Along. Buat teman-teman yang sudah nonton live juga pasti tahu bagaimana perasaannya. Itu the real feel guys. Saya nggak acting guys. Itu beneran yang ketika Sami hampir menang itu rasanya deg-degan saya lihatnya guys. Kayak bisa gitu. Jadi kayak saya mengesampingkan pikiran kita yang Roman Winslow saat match itu terjadi. Bagaimana Roman Reigns memperlihatkan dan dia nggak ingkar janji dia akan memukuli ataupun menghajar Sami di depan keluarganya, ada istri dan anaknya juga di situ. Tapi beberapa saat kemudian Sami balas, dia hajar Roman Reigns di depan anak dan istrinya, terus dia cipok gitu. Beberapa momen near fall itu sangat luar biasa guys. Hello fuck kicknya si Sami terasa lebih kuat karena penonton yang luar biasa. Well, kita kasih apresiasi juga untuk penonton. Penonton is the real, kata ada salah satu penonton live juga yang bilang the real man of the match is the crowd. Crowd yang membuat Elimination Chamber ini terasa sangat spesial dan sangat seru guys. By the way, di endingnya kita tahu ada Jimmy Uso yang muncul, ya menghajar super kick beberapa kali. Tapi ketika dia sudah frog splash itu, Roman mau kunci, wasit baru datang, ternyata masih bisa kick out. Terus muncul Jey Uso ketika Roman ingin memukul Sami. Cerita ini berbalik sama persis apa yang terjadi di Royal Rumble dilakukan ke Jey Uso sekarang. Di Royal Rumble kan dia lakukan ke Sami, sekarang Jey Uso jadi bingung dia mau mukul siapa. Waduh, saya berharap banget tuh dia mukul Roman Reigns guys. Akan double impact, itu story akan sangat besar guys. Akan ganggu Cody jelas. Kalau story itu dimana Jey mukul Roman itu pasti akan ganggu Cody guys. Istilah itu mengganggu secara semangat WrestleMania-nya untuk matchnya Cody sama Reigns. Tetapi akhirnya Jey nggak bisa ya, seperti kita tahu. Akhirnya Roman dorong Jey gitu. Jey dia nggak mau ngambil keputusan. Jadi kita nggak dapat jawaban di hari ini di Elimination Chamber ini. Sampai akhirnya secara mengejutkan Sami mau spears, Roman menghindar karena Jey Uso. Well, it's another story, akan jadi cerita lain tuh untuk Jey dan juga Sami guys. Kita akan lihat di SmackDown. Tapi yang jelas karena Sami sempat menghajar Jimmy di bawah gitu, terus kayak ngerusak fokusnya si Sami, membuat Roman bisa spears. Wah,
Ada kunci, udah selesai. Setelah itu kita udah tahu tuh, setelah urusan segmen J itu, momennya J itu udah kita tahu pasti Sami udah kalah. Dan gobloknya Kevin Owens keluar pada saat semua sudah usai. Pada saat Jimmy menghajar Sami ya, KO keluar. Telat bro, telat. Agak kesal juga ya lihat dia datang dapat sorakan penonton, tapi dia datang setelah semua selesai. Kenapa dia nggak bantu sejak awal? Padahal jelas-jelas Sami ngebantu dia pada saat Royal Rumble, tidak mukul dia gitu. Tapi terlihat di sini di mana Kevin Owens tuh masih dendam guys, masih kesal, nggak yang langsung baikan gitu. Dia membantu si Sami di sini, ya udah sekedar membantu balas budi apa yang terjadi di Royal Rumble, udah. Simple kayak gitu. Karena Kevin Owens cuma tatapan doang sama si Sami, dari bawah dan dari atas gitu. Jadi kayak masih ada perasaan tidak suka. Karena kan selama KO problem story di Bloodline ini, Sami kan di pihaknya Bloodline. Beberapa kali match pun pernah Sami lawan KO. Jadi KO tuh belum balik langsung tiba-tiba langsung love Sami gitu, langsung bro tuh enggak. Akan ada step story lagi ya. Tapi menurut saya story-nya Sami dan Roman berakhir di Elimination Chamber ini, udah selesai. Bukan berarti cerita Sami dan Bloodline selesai, tapi cerita Sami dan Roman yang selesai. Karena kita masih fokus ke rumor di mana KO dan Sami akan melawan Usos di WrestleMania. Tapi plan bisa berganti. Kalau hype-nya Sami terlalu besar untuk dibendung, bisa jadi triple threat for WrestleMania main event for the undisputed WWE Champion. Hear me out. Kalau WWE masih sayang dengan kekuatannya Roman dan dia terpaksa harus mindahin title, tinggal masukin Sami, kalau dipin Sami di triple threat, kalau didapat champion Roman aman. Itu simple banget sih pikirannya guys. Tapi kalau Triple H punya ego untuk tetap strict to the schedule of plan, strict to the plan, ya kita akan tetap dapat Roman versus Cody Rhodes. Begitu. And that's it my review teman-temanku. Elimination Chamber hari ini simple wordnya menakjubkan. Apakah teman-teman sependapat dengan saya? Silahkan komentar di bawah. Teman-teman yang punya komen sendiri untuk masing-masing match reviewnya silahkan komen di bawah. Terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Ketemu lagi di review-review selanjutnya. Dan thank you.